Saudara-saudara, kita mungkin pernah mengalami masa-masa sulit, atau bahkan saat ini kita sedang dalam keadaan masa sulit tersebut. Pernahkah Tuhan berjanji dalam hidup kita tidak akan ada masalah? Tidak, bukan? Apa sebenarnya masalah yang kita hadapi? Masalah anak, orang tua, pasangan, ekonomi, dihianati, dihina, atau mungkin kehormatan, harga diri. Apakah itu sebuah masalah yang sangat besar banget? Saya akan membawakan senjata iman, yaitu Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika Tuhan jadi gembala kita, maka kita, anak-anak terang Tuhan, tidak akan kekurangan. Betul, saudara-saudara? Siapa yang percaya, katakan amin. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di Matius 11 ayat 28. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun
Tuhan yang sudah janji ke kita, aku akan memberi kelegaan. Syaratnya datang ke Tuhan, bukan ke manusia. Ke orang pintar, ke orang hebat, ke orang kaya, ke orang yang berkedudukan tinggi. Sia-sia, gak abadi. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menuntun itu layaknya seorang anak yang selalu dibimbing oleh orang tuanya. Yosua 1 ayat 5. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Indah bukan saudara-saudara janji Tuhan? Coba kita renungkan bersama. Kita anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa malah kita yang lari dari Tuhan? Atau malah kita mencari Tuhan yang lain? Atau kita yang menuhankan sesuatu? Apakah benar kita sudah sepenuh hati dan memberikan diri kita sepenuhnya dalam tuntunan Tuhan? Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Coba kita pikirkan bersama. Jika Tuhan meninggalkan kita, apakah itu masalah besar? Jika Tuhan meninggalkan kita, itu adalah hal yang paling sangat menyedihkan dan mengerikan yang terjadi dalam hidup kita. Atau masalah yang kita hadapi yang tadi yang gak ada uang misalkan, apakah itu lebih besar daripada Tuhan yang meninggalkan kita? Ingat firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Itu semuanya pencobaan-pencobaan biasa. Biasa, saudara-saudara, bukan pencobaan yang luar biasa. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan kita akan memberikan jalan keluar, bukan jalan buntu. Kita tanya ke Tuhan, solusinya apa ya Tuhan? Aku ingin melakukan sesuai kehendak Bapa. Kehendak Bapa lah yang terjadi padaku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ketika Daud dimusuhi, ketika Daud dihianati, ketika Daud mengalami masa-masa sulit, hebat ya, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Ini saya renungkan, benar-benar pemeliharaan Tuhan itu tiada tandingannya. Semuanya itu karena pemeliharaan Tuhan. Ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di ayat terakhir kita belajar memahami Tuhan adalah gembala yang baik. Kita adalah domba-domba Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita sehingga kita akan diam dalam rumah Tuhan, artinya kita akan tenang. Amin. Terima kasih.